الحمد لله على نعمة الإسلام. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sebelumnya ada pengumuman duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ayahanda dari saudara kita Akhi Sufyan Ats-Tsauri. Dan kita hanya bisa mendoakan semoga amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni serta mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang baik, dan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah memudahkan setiap fitnah-fitnah kubur, dan tentunya bagi yang ditinggal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada Akhi Sufyan Ats-Tsauri dan keluarga. Baik, pembahasan di malam hari ini, di siang hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang sebanding dengan qiyamul laili, dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa qiyamul lail itu bukan hanya terfokus kepada salat tahajud. Jadi salat tahajud itu satu dari amalan qiyamul lail. Karena para ulama mengatakan qiyamul lail itu mencakup banyak hal. Seperti orang yang melakukan wudu saat dia terbangun dari tidur, kemudian juga berdoa, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran, meminta ampun dari dosa-dosa, itu semua bagian daripada qiyamul lail. Tentu yang paling mulia adalah salat tahajud. Lah kalau kita bicara soal qiyamul lail, banyak keutamaan dan keistimewaan yang Nabi SAW jelaskan kepada kita. Apa saja kemuliaan dan keistimewaan qiyamul lail itu? Pertama, bahwa qiyamul lail itu ibadah yang sangat mulia bagi seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada di salat malam atau mendirikan ibadah di malam hari. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Dan ingat, siapapun yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada makhluk yang bisa menghinakannya. Maka kemuliaan seorang mukmin itu bisa diraih dengan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qiyamul lail menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Apakah dengan zikir, baca Quran, berwudu, istighfar ataupun tahajud. Itu salah satu
perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya dijelaskan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama, dia mengatakan, idza gharabatis syamsu farihtu bidzalami, sesungguhnya apabila matahari tenggelam aku sangat senang dengan datangnya gelapnya malam. Kenapa demikian? Li khalwati bi rabbi, agar aku bisa berkhalwat, bersendirian dengan Rabbku. Wa idza tala'at, apabila matahari terbit, hazintu, aku pun sedih, lidukhulin nasi alayya, karena masuknya manusia kepadaku. Lihat bagaimana seorang ulama, Fudail ibn Iyad, mengatakan, apabila matahari terbenam dan datangnya gelap malam, maka aku senang. Alasannya, kata Fudail ibn Iyad, karena aku bisa berdua-duaan dengan Rabbku, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau matahari sudah menyingsing, maka aku mulai sedih. Kenapa? Karena kesendirianku dengan Rabbku diganggu dengan banyaknya manusia yang akan masuk kepadaku. Begitulah para ulama. Mereka menjadikan qiyamul lail itu sesuatu yang membuat mereka senang, karena dengan itu mereka bisa mendapatkan kelezatan ibadah dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, ladzatul munajati laisat minad dunya, innama hiya minal jannah. Sesungguhnya kelezatan bermunajat itu bukan dari dunia, tetapi kelezatan itu hanya bisa diraih dengan sorga, dan sorga itu mudah diraih dengan adanya qiyamul lail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa qiyamul lail mendatangkan kecintaan Allah kepada kita? Karena ada perkara yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba memperbanyak amalan sunnah setelah melaksanakan kewajiban ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sangat mencintai dia. Dan amalan sunnah di malam hari itu banyak yang kita bisa kerjakan. Seperti yang saya contohkan tadi, seseorang bangun dari tidur, kita bisa berdoa bangun daripada tidur, kemudian mengambil wudhu, kemudian salat tahajud, kemudian membaca Quran, kemudian istighfar, dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah kenapa ibadah di malam hari itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa qiyamul lail itu adalah sebab terbesar permasalahan-permasalahan kita bisa diatasi. Saya, ibu atau siapapun tidak mungkin tidak punya masalah dalam kehidupan dunia ini. Yang namanya orang hidup di dunia itu pasti banyak masalah. Entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah pergaulan dengan tetangga dan yang lainnya. Tidak mungkin manusia tidak ada masalah. Lah masalah-masalah itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang akan mengangkat masalah itu. Maka kalau kita bangun di sepertiga malam akhir, kemudian kita melakukan ibadah di sepertiga malam akhir dengan qiyamul lail, maka kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah-masalah yang kita hadapi itu terurai. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala
Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada hamba-hambanya setiap sepertiga malam akhir, man yas'aluni fa'utiyah wa man yad'uni fa'astajibala. Siapapun yang meminta di sepertiga malam kepadaku, kata Allah, aku akan beri setiap permintaannya. Dan siapapun yang berdoa di sepertiga malam kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah seluruh permintaannya. Jadi qiyamul lail ini kesempatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurai setiap masalah yang kita hadapi. Makanya kenapa Nabi SAW ketika turun kepadanya surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, berdirilah tegak di malam hari, maksudnya untuk beribadah. Dan sejak itu solat malam bagi Nabi SAW menjadi sebuah kewajiban, walaupun menjadi sunnah bagi umatnya. Karena kita tahu bahwa beban yang dipikul Rasul itu teramat sangat berat. Tugas dia memberikan hidayah kepada manusia, hidayatul irsyad, memberikan petunjuk kepada manusia, menyadarkan manusia dari kebatilan dan diarahkan kepada kebenaran, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Itu bukan perkara mudah. Membolak-balikan hati manusia dari pemahaman yang salah kepada pemahaman yang benar itu bukan perkara mudah. Karena yang membolak-balikan hati manusia menerima dakwah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya berusaha menyampaikan yang hak dan yang batil, memisahkan yang hak dari yang batil. Yang bisa menerima hidayah itu adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sebelum dia berdakwah, di malam hari dia salat tahajud, kemudian dia bermunajat kepada Allah agar setiap orang yang didakwahinya diberikan taufik. Makanya lihat dakwah Nabi SAW dalam waktu sesingkat-singkatnya 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, mampu menguasai negeri Hijaz. Itu tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita coba, Bu. Kalau seandainya suami ibu mau buka usaha, atau suami ibu sedang mengalami permasalahan sulit yang tidak bisa dihadapi, maka ibu bisa bangun di sepertiga malam, kemudian berdoa, minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya. Dan kalau itu dilakukan setiap malam, bukan mustahil. Kalau seandainya langit setiap hari kita ketuk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarnya. Maka ini kesempatan bahwa ibadah di malam hari itu bisa menyelesaikan banyak perkara dan masalah dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibadah di malam hari atau qiyamul lail ini bisa menghapuskan banyak dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun di sepertiga malam, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka siapapun yang ingin bertobat karena banyaknya dosa dan kesalahan yang dilakukan, tinggal bangun di sepertiga malam akhir, lakukan tahajud, angkat kedua tangan, minta ampunan kepada Allah. Maka dipastikan semua dosa-dosa kita akan diampuni. Karena Allah sendiri turun tangan. Di setiap sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, dan siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di antara keistimewaan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwa inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'aw wa aqwamu qila.
inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap dari segi ucapannya. Jadi kalau orang ingin tadabbur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik kauni atau syar'i, baik tadabbur dengan alam semesta yang Allah telah ciptakan atau dengan wahyu-wahyu yang Allah turunkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan mudah direnungkan di malam hari, karena malam itu bisa lebih kuat pengaruh kepada jiwa. Karena di malam hari itu melahirkan keikhlasan. Mau riya sama siapa di malam hari? Ibu berdiri tegak sendirian di tengah kegelapan malam, tidak ada yang tahu, hanya ibu dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Itulah yang menjadikan kenapa kemudian ibadah di malam hari itu sangat istimewa. Ditambah-tambah kemudian bacaan Al-Quran di malam hari juga disaksikan para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segudang lagi keutamaan orang yang qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya, tidak semua orang diberikan semangat untuk bangun di tengah malam, kan Bu? Ada orang-orang itu yang sifatnya ngantuan. Tengok bantal dengan kasur saja sudah tak tahan. Sekali dengan letakkan kepala di bantal saja, hitungan 5 menit sudah ngorok. Ada orang-orang itu yang tidak tahan bangun di tengah malam, kecuali hanya bangun kedinginan ingin kencing balik lagi. Atau mungkin salah meletakkan jam alarm gitu saja ibu ya. Harusnya jam 3 sore dipasang pula jam 3 dini hari. Terbangun itu pun matikan alarm saja. Jadi tidak semua orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegemaran untuk qiyamul lail. Ya, itu wajar karena fitrah manusia itu kegemarannya masing-masing. Ada orang yang gemar puasa karena dia tahan dengan lapar, tapi dia tidak gemar sedekah, mungkin dia pelit. Atau mungkin dia sedekah, subhanallah, mudah dia mengeluarkan sedekah dan dia merasa puas dengan sedekahnya, tapi tidak bisa berpuasa karena laparan. Sebaliknya juga ada orang yang puasanya oke, sedekahnya iya, solat malamnya pula ngantuan, dia tidak bisa bangun di tengah malam. Jadi masing-masing orang itu punya kelebihan. Lah orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk bangun di tengah malam karena mungkin faktor pekerjaan, faktor kelemahan, faktor kesibukan, faktor safar atau yang lainnya, maka di sana ada amalan-amalan yang bisa membandingi amalan-amalan orang yang menegakkan di malam hari dengan beribadah. Apa saja amalan itu? Ada 11 amalan yang disebutkan oleh para ulama. Apa saja 11 amalan itu? Yang pertama, ada salatil isya'i wal fajri fi jama'atin. Melaksanakan salat isya dan salat fajar secara berjamaah. Tentu bagi laki-laki, kalau ibu-ibu yang penting tepat waktu. Salat isyanya tepat waktu, salat fajarnya tepat waktu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta'nya, Ahmad dalam Musnadnya, dan juga Muslim serta Tirmidzi dan Abi Dawud, dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia mengatakan Rasul bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia separuh malam dia hidupkan dengan qiyamul lail.
Tapi barang siapa yang salat isya plus dengan fajarnya secara berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan satu malam penuh dengan qiyamul lail. Subhanallah. Hanya menjaga waktu salat dan berjamaah. Kata Nabi SAW, kalau hanya salat isya berjamaah berarti seolah-olah salat malam separuh malam. Tapi dengan subuhnya berjamaah, maka seolah-olah kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ini yang pertama. Yang kedua, ada'u arba'i raka'atin qabla salati zuhri. Melaksanakan 4 rakaat salat qabliyah zuhur. Ibu melaksanakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi SAW mengatakan, arba'u raka'atin qabla zuhri ya'dilna bi salati sahari. 4 rakaat yang ibu lakukan sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 4 rakaat, maka itu sebanding dengan orang yang salat di waktu sahur. Maksud ini sepertiga malam akhir. Nah, di sini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Bahkan ada riwayat yang lain, arba'u qabla zuhri tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa membuka pintu-pintu langit. Tapi dalam hadis yang pertama Nabi SAW mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu, atau istilah kita qabliyah zuhur, maka itu sebanding dengan salat sahur. Salat di waktu sahur, maksudnya salat di waktu di sepertiga malam akhir. Dan ini sebanding dengan orang yang qiyamul lail. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada usalatit tarawih ma'al imami, melaksanakan salat tarawih bersama imam. Tentu ini di bulan Ramadan ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi SAW, apabila salat bersama imam, salat tarawih, sampai selesai imam dia pun selesai, maka dianggap pahalanya sama dengan dia melaksanakan salat malam semalam suntuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, qira'atu mi'ati ayatin fil laili, membaca 100 ayat di malam hari. Jadi ibu membaca 100 ayat di malam hari. Contoh umpamanya kan sudah, ini sudah anggaplah ibu selepas maghrib, itu kan sudah masuk waktu malam tuh, atau selepas isya. Kemudian ibu mengambil mushaf, kemudian ibu baca Quran, paling sedikit 100 ayat. Ambillah surah Al-Baqarah lah, dari ayat pertama sampai ayat 100 umpamanya ya, atau Al-Imran dari ayat pertama sampai 100, atau An-Nisa atau Al-Anfal atau At-Taubah, terserahlah. Yang penting jumlah ayatnya tidak kurang dari 100. Apa kata Nabi SAW dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka akan dicatat baginya pahala seolah-olah dia menghabiskan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanding dengan qiyamul lail. Saya kira membaca 100 ayat kan lebih mudah Bu dibandingkan bangun di sepertiga malam tahajud kan Bu. Karena 100 ayat itu kalau kita duduk tidak menghabiskan 10 menit. Tapi kalau seandainya kita bangun di malam hari di sepertiga malam, itu banyak kali rintangannya. Mulai dari ngantuknya, malasnya, lemesnya, dan begitu seterusnya, yang terkadang menakut-nakuti kita sehingga kita malas bangun kan. Tapi kalau kita membaca 100 ayat habis maghrib sebelum isya sudah kelar.
Tapi itu sebanding dengan qunutul lailatin, kata Rasul, sebanding dengan orang yang menghidupkan malam dengan beribadah atau qiyamul lail. Ini yang keempat. Yang kelima, qiraatul ayataini min akhir suratil Baqarah fil laili. Membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul itu, Bu, ya. Amanah, mulai dari amanah Rasul sampai dua ayat setelahnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah dari amanah Rasul tadi, maka kalau dia membaca di malam hari, kafatahu, maka mencukupkan dia. Apa artinya mencukupkan dia? Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya mengatakan maksudnya kafatahu ay kafatahu min qiyamil laili. Maksudnya orang yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah di malam hari telah mencukupkannya, kata Imam Nawawi, mencukupkan dia dari qiyamul lail. Artinya pahalanya sama dengan qiyamul lail. Hanya dua surat Al-Baqarah saja sebelum tidur ibu baca, kan, Bu, ya. Itu kan ringan, lebih ringan daripada membaca 100 ayat, karena cuma dua ayat saja, tetapi ayat ini ditentukan akhir surah Al-Baqarah. Tapi lihat pahalanya, kafatahu, mencukupkan dia dari qiyamul lail. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, husnul khuluqi, berusaha untuk menata akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili sa'imin nahar. Sesungguhnya seorang mukmin sungguh akan mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya derajat orang yang menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan orang yang menghabiskan siang dengan puasa sunnah. Jadi akhlak ini terkadang lebih mulia dibandingkan ibadah sunnah, Bu. Ingat, Bu, ya, akhlak itu terkadang jauh lebih mulia dibandingkan ibadah sunnah. Makanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang terdapat dalam dalam kitab yang dikarang Imam Bukhari selain sahihnya, namanya Adabil Mufrad. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan puasa sunnah, hartanya dihabiskan dengan sedekah, banyak kebajikan dan kebaikan dia lakukan, tapi penyakitnya satu, dia tidak berakhlak. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Wanita ini tidak punya pahala. Wanita ini tidak punya kebaikan. Bahkan wanita ini layak masuk neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW menjunjung akhlak dibandingkan apa? Ibadah sunnah. Padahal wanita ini menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan puasa sunnah, dan menghabiskan harta yang disedekahkan. Tapi gara-gara akhlak lisan tidak dijaga, menyakiti tetangganya dengan lisannya, Rasul mengatakan tidak ada pahala solat malamnya, tidak ada pahala puasa sunnahnya, tidak ada pahala sedekahnya, habis gara-gara buruk akhlaknya. Makanya baik akhlak itu penting, karena itu bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada qiyamul lail dan puasa sunnah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, as-sa'yu fi khidmatil armalati wal miskin, berusaha membantu, menolong, meringankan beban para janda-janda yang tidak mampu dan orang-orang miskin secara umum. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan Imam Ahmad, Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah.
awil qa'imil laila as-sa'imin nahara. Orang-orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, terutama orang-orang yang sudah tua kan Bu ya, sudah usianya 70 60 tahun ke atas, yang enggak punya suami. Terkadang walaupun punya anak, banyak sekali yang menelantarkan orang tuanya, sehingga banyak orang tua yang harus menjadi pengemis di jalan-jalan, meminta-minta di mana-mana karena tidak ada yang memberikan nafkah kepada dia. Dan itu banyak janda-janda yang tidak sanggup untuk mencari nafkah, terutama janda-janda yang sudah tua. Maka kalau kita menolong mereka, memberikan makan kepada mereka, minum kepada mereka, pakaian kepada mereka, ataupun kata Nabi SAW, wal miskin, ataupun orang-orang miskin, maka pahalanya sama dengan para mujahid di jalan Allah, atau pahalanya sama dengan orang yang solat malam semalam suntuk dan puasa sunnah sepanjang siang. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membantu fakir miskin, terutama janda-janda miskin, maka itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Lebih daripada itu, sama dengan orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah. Ini yang ke-7. Yang ke-8, al-muhafadzatu ala ba'di adabil jum'ah, menjaga adab-adab Jumat tentu bagi laki-laki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abi Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari Uwais Ibnu Uwais Al-Thaqafi radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, man ghassala yawmal jum'ati waghtasal thumma bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wadana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwati amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pun berpagi-pagi betul dia datang ke masjid, dan dia berjalan kaki tidak berkendaraan, kemudian sesampainya di masjid dia mendekati imam, kemudian dia mendengarkan khutbah dan tidak main-main, maka setiap langkahnya, maka dia mendapatkan amalan setahun, seolah-olah puasa setahun dan solat malam setahun. Subhanallah. Makanya ini perlu diingatkan ibu-ibu ya kepada para suami. Bilang sama suami, pagi-pagi kalau hari Jumat itu suruh ke masjid Bu, biar mendapatkan ibadah setahun puasa dan setahun qiyamul lail. Kemudian yang ke-9, ribatu yaumin wa lailatin fi sabilillah, menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan maksudnya supaya musuh tidak masuk ke negara kita. Menjaga perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan ribatu yaumin wa laila, menjaga perbatasan sehari semalam saja, khairun min siyami syahrin wa qiyami, itu lebih baik daripada puasa sebulan dan solat malam sebulan. Jadi orang-orang yang menjaga perbatasan demi menjaga NKRI, menjaga kedaulatan negara, sehari saja itu lebih baik dibandingkan puasa sebulan atau solat malam sebulan. Bagaimana kedua hari, kalikan saja ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, antanwiya qiyamal laili qabla naum, ibu niatkan sebelum tidur bahwa ibu akan bangun di tengah malam untuk tahajud. Kata Nabi SAW, man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal laili faghalabathu aynahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqah wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih azza wa jalla. Siapa yang menuju pembaringannya, kemudian sebelum tidur dia berniat ingin tahajud di malam hari, Allah takdirkan tidak bangun, dia bangun pula subuh, maka
niat dia solat malam dicatat solat malam. Niat dia mendirikan malam dengan ibadah dicatat qiyamul lail. Dan tidurnya dianggap sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana hanya sekedar niat saja seseorang itu mendapatkan ibadah qiyamul lail, hanya niat saja. Tetapi tentunya bagi yang suka melaksanakan qiyamul lail, Bu. Jadi bukan sengaja tiap mau tidur niat tapi tidak bangun-bangun ya. Maksudnya dia suka qiyamul lail. Tapi mungkin karena lelahnya badan, mungkin karena lemahnya badan, capeknya badan, sibuknya badan, tapi dia pengen sholat malam karena sudah terbiasa sholat malam. Jadi dia niat, nanti malam saya bangun. Rupanya tak bangun, Bu. Maka ibu tercatat dengan sholat malam. Walaupun tidak sholat malam karena ada sudah niat qiyamul lail. Dan yang terakhir, antu allima ghairakal a'mal allati thawabuha ka qiyamil lail. Kita dakwahkan dari 10 amal ini, kita dakwahkan kepada orang lain dari 10 amalan yang sebanding dengan qiyamul lail itu. Ajak mereka untuk melakukannya. Ajak mereka melakukannya. Apakah kita ajak untuk sholat isya berjamaah atau sholat fajar berjamaah, atau mengajak manusia untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, atau melaksanakan tarawih bersama imam sampai selesai, atau membaca Quran 100 ayat, atau membaca 2 ayat dalam akhir surah Al-Baqarah setiap malam, atau kita menyuruh untuk berbudi pekerti yang baik, atau memerintahkan manusia untuk menolong janda-janda dan orang miskin, atau tadi menasihati bapak-bapak untuk pagi-pagi datang ke masjid hari Jumat ataupun menjaga perbatasan, atau niat sholat malam sebelum tidur. Ajak mereka. Mana salah satunya saja, kalau ada kemudian orang yang mengikuti ajakan kita dari 10 amalan ini, maka kita akan mendapatkan pahala dia. Umpamanya nih, ibu punya kawan gitu ya, punya kawan, kemudian kawan ini mampu, kemudian ibu pengaruhi, anti kan dari segi ekonomi oke. Saya punya tetangga, dia janda, umurnya 70 tahun, kasihan gitu. Bisa enggak anti bantu? Tahu-tahu tergerak, Bu. Rupanya orang yang ibu ajak bantu, dia membantu. Otomatis kan dia mendapatkan pahala sebagaimana hadis ini. Dia mendapatkan pahala salat malam dan puasa sunnah. Maka kita yang mengajak pun mendapatkan pahala yang sama, karena Rasul yang mengatakan ad-dalu ala khairin kafaili. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu sama dengan pahala orang yang melakukannya. Man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ajak mereka. Apalagi sekarang di dunia medsos kan, masing-masing ibu punya handphone. Ya ibu kemudian menulis keutamaan-keutamaan yang saya jelaskan, akhirnya ada yang membaca dan mengamalkannya, maka ibu sudah mendapatkan pahala qiyamul lail dari amalan orang yang melakukannya, karena ibu yang mengajaknya dan mendorongnya lewat dakwah tadi. Inilah di antara 11 amalan yang ulama mengatakan pahalanya sebanding dengan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan pembahasan terakhir, tentunya kita semuanya, saya, ibu atau siapapun, tentu kepengen kita ini bisa melaksanakan tahajud. Karena tahajud itu kan kelezatan ibadah bagi seorang mukmin. Lalu apa perkara-perkara yang bisa memudahkan kita bangun malam? Pertama, sidqun niyah, pasang niat yang jujur bahwa kita ini mau sholat, bukan asal-asalan. Memang jujur kita mau bangun di sepertiga malam akhir. Insya Allah kalau kita sudah pasang niat dengan jujur, maka Allah pasti akan membangunkan kita. Yang kedua, at-tabkiru bin naum, bersegera tidur habis isya. Tidur kalau tidak ada acara. Maka orang yang berpagi-pagi tidur, setelah isya langsung tidur,
maka insya Allah akan mudah untuk bangun di sepertiga malam akhir. Tapi kalau sudah tidurnya jam 1, jam 2, itu jangankan sepertiga malam akhir, subuh aja bablas, ya. Kemudian yang ketiga, kalau bisa berwudu sebelum tidur, supaya nilai tidur kita ibadah, dan menjaga zikir-zikir sebelum tidur. Insya Allah dipastikan akan bangun, karena kalau orang tidak berwudu sebelum tidur atau membaca zikir, maka akan dikencingi setan lubang telinganya, dan akan diikat tengkuknya, dan akan diberikan was-was bahwa dia akan susah tidur. Kemudian yang keempat, zikrullahi indal intibah. Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang terbangun. Pamannya ibu terbangun entah karena mimpi, entah karena ingin kencing, entah karena kedinginan, pokoknya terbangunlah, ya. Maka berzikirlah kepada Allah azza wa jalla, supaya menghilangkan kantuk kita dan kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Kemudian yang kelima, al-mubadaratu ila dzikrillahi hinastaiqid wa ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera melakukan 3 perkara ketika seseorang terbangun, dengan cara mengingat Allah dari 3 perkara. Pertama, segera membaca doa bangun tidur. Yang kedua, segera ambil berwudu. Yang ketiga, segera sholat. 3 perkara. Jadi kalau terbangun, supaya setan tidak mengganggu kita, segera berdoa, ambil wudu, tahajud walaupun 2 rakaat ringan, untuk menghilangkan ikatan setan di tengkuk kita. Kemudian yang keenam, al-mubadaratu ila takhallus min athari syaitan bil istinthari wa ghaslil kaffaini thalathan. Kalau bangun tidur bukan hanya sekedar mengerjakan 3 perkara, juga ada hal yang perlu diketahui. Hilangkan bekas-bekas setan dalam badan kita. Dengan cara apa? Memasukkan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, karena kedua lubang hidung saat kita sedang tertidur itu tempat di mana setan itu bermalam. Jadi setan bermalam itu di lubang hidung kita, Bu. Makanya saat kita terbangun langsung berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian mencuci tangan 3 kali. Kemudian yang ke-7, kalau ingin bangun di tengah malam, tarkul ma'asi wal atham. Jauhi maksiat dan juga dosa sebelum tidur, karena dosa dan maksiat itu mempengaruhi tidur. Kemudian yang nomor 8, at-taqallul minal akli wasyurbi. Tidak terlampau banyak makan sebelum tidur. Kalau ibu sebelum tidur makan 2 panci, ya nggak akan bangun sampai subuh tuh. Kurangi saja makannya, maka itu akan memudahkan kita bangun. Kemudian yang ke-9, an yakuna hamul akhirati huwal ghalib ala qalbi. Hendaklah hati difokuskan kepada akhirat. Kalahkan hati dengan perkara akhirat. Jangan disibukkan dengan perkara uang dan dunia. Maka itu akan memudahkan kita bangun. Kemudian yang nomor 10, at-tafakkur fi ahwalil akhirah. Berfikir tentang kondisi-kondisi akhirat, kematian, alam kubur dan begitu seterusnya, supaya kita terangsang ketakutan sehingga kita pun lebih mendekatkan diri kepada Allah di tengah malam. Kemudian yang nomor 11, ma'rifatu fadli qiyamil lail. Kenali keutamaan orang yang menegakkan ibadah di malam hari, seperti yang saya sudah jelaskan. Karena orang yang tahu keutamaan pasti akan terangsang untuk bangun. Kemudian yang nomor 12, tahqiqu mahabbatillah. Cobalah tanamkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13, ingat bahwa di malam hari ada waktu yang kalau kita berdoa pasti mustajab, kalau kita minta pasti diberi, kalau kita minta istighfar pasti diampuni dosa-dosanya. Artinya ada waktu di mana Allah datang sendiri ke langit dunia. Masa kita mau menghadiri undangan manusia? Ini undangan Allah. Harusnya seorang hamba lebih tertarik datang kepada undangan Allah di sepertiga malam akhir, dan tentunya juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah bisa membangunkan kita dengan di malam hari. Dan lebih daripada itu, gunakan wasilah, sebab-sebab yang bisa kita bangun seperti alarm dan yang semacamnya. Inilah di antara amalan-amalan yang disebutkan para ulama
yang sebanding dengan qiyamul lail. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab, silakan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang pertama, apakah balasan pada hari kiamat seorang yang rajin beribadah, sholat malam dan sebagainya, tapi tidak mau membayar hutang? Ustaz. Yang kedua, apakah alasan yang membolehkan seorang istri minta cerai? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, hutang ini akan menahan kita dari sorga. Rasul satu hari pernah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat mengagetkan telinga Rasul dan para sahabat. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, tahukah kamu suara apa ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baru saja Jibril datang kepadaku memberitahu bahwa seseorang tertahan dengan hutangnya walaupun dia mati syahid berkali-kali. Jadi umpamanya ada orang berperang mati hidup lagi, berperang mati hidup lagi, berperang mati hidup lagi, artinya mati syahid berkali-kali. Kata Rasul, tetap dia tertahan dari sorga, tidak bisa masuk sorga secara mubasyarah, secara langsung. Kenapa? Karena tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi, kata Rasul, baru diizinkan dia masuk sorga. Kalau sekelas jihad saja, kemudian orang itu yang mati syahid, yang dijanjikan Rasul masuk sorga tanpa hisab dan adab, tertahan masuk sorga gara-gara hutang, maka amalan di bawah yang mati syahid lebih utama lagi, tertahan dengan hutangnya. Boleh jadi mungkin dengan cara kisos, dikontorah nanti orang-orang yang pernah dizalimi karena hutangnya, maka mereka akan berhadapan antara peminjam dan pemberi hutang. Disitulah terjadi barter pahala dan dosa, ya. Makanya mumpung ada kehidupan di dunia sebelum kematian, kalau punya hutang bayar. Kemudian yang kedua, masalah istri yang minta cerai, dalam bahasa fikih disebut khulu. Khulu itu artinya menggugat cerai. Ada cerai, ada yang menggugat cerai. Hak cerai itu ada pada suami. Istri tidak punya hak cerai. Istri tidak boleh mengatakan kepada suami, saya ceraikan kamu. Enggak berlaku dan tidak sah. Karena yang punya hak cerai itu suami. Istri itu hanya memiliki hak yang disebut dengan khulu, gugat cerai. Bukan mencerai, tapi menggugat. Kemana? Ya ke pengadilan. Kapan seorang istri boleh menggugat cerai? Karena tidak boleh istri itu minta diceraikan. Wanita yang tanpa sebab minta diceraikan suaminya terlaknat sampai kiamat. Tetapi para ulama fikih mengatakan boleh pada waktu-waktu tertentu istri boleh menggugat cerai suaminya. Pertama, mungkin suaminya dalam kondisi sakit, ya, tidak bisa bertanggung jawab. Ataupun mungkin suaminya nusuz, kasar dengan istrinya, suka nampar, suka menyakiti, KDRT bahasa kitanya, ya. Yang ketiga, atau suaminya tidak pernah beribadah, dia meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat bisa kafir, nggak mungkinlah hidup sama orang kafir. Tentu kita mau hidup sama orang yang sama-sama iman, sama-sama takwa, ya. Ataupun tidak bertanggung jawab secara nafkah, tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Jadi perkara-perkara seperti ini boleh seseorang wanita menggugat cerai kalau ada alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, maka dilaknat wanita yang minta cerai kepada suaminya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini kita